apa kan udah yang orang-orang udah itu seperti itu. Iya, ini yang lain. Terus apa artinya kok sampai sempat memposting demikian apa status? Gue tipe orang yang kayak misal kalau ada rame-rame, gue tipe orang yang santai banget kan, karena pasti udah terwakil oleh banyak orang. Tapi untuk hal yang sifat untuk hal yang urgensi dan sifatnya mendesak, pasti gue bakal ngoceh banget. Cus. Meng Udah? Di bawah Bentar, di bawah foto dulu. Kita capcus. Kita sendiri kemana seperti apa sih? Seperti apa kan udah yang orang-orang udah itu seperti itu. Iya, ini yang lain. Terus apa artinya kok sampai sempat memposting demikian apa status? Gue tipe orang yang kayak misal kalau ada rame-rame, gue tipe orang yang santai banget kan, karena pasti udah terwakil oleh banyak orang. Tapi untuk hal yang sifat untuk hal yang urgensi dan sifatnya mendesak, pasti gue bakal ngoceh banget. Dan gue ngerasa kemarin waktu yang tepat untuk ngoceh, karena kita kan kadang masih banyak orang yang mempunyai kesadaran yang rendah gitu kan, yang kita tahu kapasitas dan intelektual background tiap orang beda kan. Makanya gue ngerasa sebagai apa ya, bukannya mau playing hero atau keluar apa, malah ada yang ngomong nyari panggung gak ada kerjaan, ya ada gila-gilanya ya gitu kan. Gak usah apa, gua mah udah nggak mau apa, udah apa ibaratnya udah nggak usah, bukan di posisi pengen terkenal atau cari kerjaan. Aduh, gak penting juga nyombong dengan apa yang kita punya. Cuma ya udahlah, namanya orang kan beda-beda. Orang dengan kapasitas otak kayak gitu ngapain diladenin juga, mending dilihat aja lah. Cuma kayak capek juga ngadepin orang kayak gitu. Makanya gue bilang bodo amat lah, yang penting niat gue gitu. Karena gue emang khawatir banget ya. Dan ya itu, gue minta tolong sama semuanya. Gue sih kemarin sentil beberapa pihak aja, kayak misalnya untung buat beberapa oknum media gitu kan, tolong dipelajari lagi tentang kode etik jurnalistik gitu kan. Kayak gue ngajarin, kalian pasti lebih tahu lebih pintar. Cuma kadang mungkin orang lupa, orang alfa gitu kan. Kayak misalnya kasus suspek corona, kenapa sih harus dipublish mukanya sampai alamatnya ketahuan. Bahkan di negara maju aja itu diproteksi, apalagi kita di negara dunia ketiga yang masih menstigma orang gitu kan, yang masih menstigma orang, ngejudge orangnya parah-parahan kayak gimana. Kebayang nggak itu mukanya dipublish, alamatnya dipublish, ntar dia di stigma sebagai penyebar virus di kita, dan nanti takutnya dipersekusi. Harusnya itu diproteksi, bukan dipublish mukanya atau diberikan informasi mendetil tentang tempat tinggalnya di mana. Kesian loh, udah kena penyakit, udah berjuang, tetap aja mendapat stigma buruk dari orang-orang yang nggak paham, yang nggak nalarnya nggak jalan, kapasitasnya nggak nyampe. Kebayangkan rasanya kayak apa. Makanya gua minta tolong ke teman-teman media gitu kan, untuk bisa lebih hati-hati lagi. Kayak gua ngajarin, sama-sama belajar. Kalau kita kesian lah kalau kita di posisi mereka, kita bisa ngerasain kayak gimana kan, empatinya, minta empatinya gitu kan, minta ulas asihnya lah, minta belas kasihnya aja. Itu satu. Dua, yang kayak ini gue mau ngomong tentang di kita tuh, kenapa sih tiap ada peristiwa yang tidak enak selalu jadikan momentum untuk selalu jualan gitu kan. Kenapa sih gitu? Gak apa-apa jualan, tiap orang berhak cari rezeki masing-masing. Cuma kan ada cara yang lebih proper. Sekarang lagi susah, tetap ya gak usah pada saat ini virus corona lagi euforianya gila-gilaan. Kan misalnya lagi orang mau lebaran lah, orang lagi susah lah, orang lagi apa, ditimbun lah barangnya, dinaikin lah harganya. Bener-bener deh, yang katanya bangsa yang punya adab, yang beragama gitu, tapi kadang bikin speechless kayak wow gitu. Dan jangan salah ya, hati-hati aja untuk para penimbun barang. Gua baca ada pasalnya, ada pasal pidananya, pasal 107 nomor 7 tentang perdagangan, di mana kalau misalnya ada orang-orang yang sengaja menimbun barang dalam waktu yang susah gitu kan, dalam waktu-waktu sulit, itu pasti kena pidana 5 tahun penjara dan denda 50 juta, asal tahu aja ya. Jadi apa-apa juga ada dasar hukumnya, ada sanksinya, jadi jangan
jangan dikira apa yang kalian lakukan itu udah nggak berkah gitu kan, bakal dikena tindak pidana loh. Jadi hal-hal kayak gini harus disebarin. Dan kita tahu sendiri kan sekarang di Jogja juga lagi erupsi lagi Merapi. Jangan apa empatinya dan kalau hal kayak gitu minta keluarga kalian tuh kayak apa rasanya. Kami mungkin sejauh ini kebijakan pemerintah terhadap para penjual masker yang menjual dengan harga melambung tinggi itu Udah seperti kok. apa sih? Karena kan fokusnya kan sekarang lagi ke orang-orang yang terkena penyakitnya ya. Ya, enggak, gue lihat kok, maksudnya gue kemarin juga sempat ngetek ke divisi Humas Polri dan alhamdulillah mereka gerak cepat, udah mulai sidak gitu kan. Makanya kan tugas kita sebagai warga negara juga punya kesadaran untuk saling mengingatkan gitu kan, harus berinisiatif, harus proaktif juga untuk mengingatkan mereka, Pak ada ini, harus apa ya, pengetahuan tentang tata negara gitu kan, itu penting tuh, sosiologi apa sih, demografi apa, kita harus belajar, dan kemampuan serta pengetahuan untuk kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban gitu kan, itu tuh kita harus tahu, harus belajar lagi deh. Undang-undang dasarnya masih acuan, kita akan belajar lagi apa hak kita, pasal apa yang mengatur hak kita dan kewajiban kita, sama seperti kita dalam keadaan yang seperti ini, kita punya hak untuk diproteksi, ada pasalnya juga, nggak bisa baca satu-satu karena panjang, baca aja sendiri kan, jadi emang harus diedukasi aja itu harus. Kalau Aami sendiri memproteksi diri artinya Antisipasi. Saya aja, makanya saya kemarin kan menghimbau, emang ada himbauan untuk memakai masker gitu kan, walaupun ada beberapa fatwa nggak apa-apa nggak pakai masker kalau emang sehat. Nah gini, setahu gua itu namanya virus itu ya, flu itu kan sebuah virus, dan setahu gua flu juga nggak ada obatnya loh gitu. Obatnya apa? Istirahat yang banyak, makan yang banyak, menjaga imunitas atau kekebalan tubuh kita dengan minum vitamin, olahraga, ini kan sembuh gitu kan. Nah, makanya ada fatwa yang menyatakan yang sakit pakai masker, yang sehat pakai masker juga. Nggak pakai masker nggak apa-apa kalau imunitasnya bagus, tapi pakai masker juga untuk alasan lain nggak apa-apa juga. Misalnya emang kayak kita tahu Jakarta polutannya gila ya, ya kita harus pakai itu untuk alasan kesehatan. Nah biasanya sih corona itu yang udah gua baca emang menyerang orang-orang yang punya penyakit bawaan, yang punya imunitas rendah, yang punya kekebalan tubuh rendah, atau para manula kan. Tapi kalau usia produktif kayak kalian yang bisa menjaga kesehatannya dengan cara berolahraga, konsumsi makanan sehat gitu kan, perbanyak buah dan kita bisa insya Allah aman gitu kan, gitu aja sebenarnya. Parno nggak sih Aami salaman sama orang atau dekat sama orang yang keluar? Ada kerjaan keluar negeri Parno juga. banget sih Pak, kita semua pasti parno, karena kata orang Sunda itu penyakit itu enteng bangga gitu kan, kayak kelihatannya itu remeh padahal ribet gitu. Kita aktivitas apa-apa pakai tangan, dan culture kita misalnya kita makan pakai tangan, ngeladanin bisa penjual ngeladenin gitu kan pakai tangan, salaman pembayaran itu stres banget sebenarnya kan. Jadi udah kayak pakai masker, pakai sarung tangan, ribet dan riweh kan. Jadi sampai ini udahlah, waspada perlu, terlalu paranoid jangan, waspada perlu, takut berlebihan jangan. Malah ada yang lebih mengerikan dari sekedar corona, yaitu mental bangsa kita yang cepet panik gitu kan, yang kayak tiba-tiba borong apalah, beli apalah gitu kan. Itu yang bikin, lu mikir gak sih kausalitas sebab akibat dari apa yang lu lakuin gitu. Lu mikir gak sih kalau lu borong semua sembako, gak semua orang punya daya beli yang sama, itu satu. Dua, orang punya duit ya, which is bukan orang kaya yang punya duit tiba-tiba ngeborong atau mati stok habis, namanya prinsip sama hukum ekonomi, semakin banyak permintaan semakin tinggi harga. Kalau stok kosong harga melambung. Nah masyarakat dengan daya beli yang rendah, kebayang nggak sih gitu, kesel gitu. Nah kalau misalnya masyarakat yang daya beli rendah tidak bisa mengusahakan apa yang mereka inginkan, terjadi kecemburuan sosial, chaos, mau kayak 98 lagi gitu ibaratnya kan, ada gila-gilanya gitu kan. Harusnya sih nggak kayak gitu, makanya intelektualnya dipakai, nalarnya dipakai. Namanya sekolah itu gak usah tinggi-tinggi amat gitu kan. Sekolah itu bukan buat bikin kita pintar, tapi buat bikin kita punya adab lebih gitu. Itu aja sih. Jadi itu yang gue khawatirkan. Lu belanja, stok kosong, harga melambung, yang daya beli rendah, tiba-tiba nggak bisa beli, terjadi kecemburuan sosial, takutnya jadi hal-hal yang
tidak kita inginkan secara media itu. Kan sempet ngecek langsung nggak sih ya? Kayak toko kosong gitu, toko masker langsung. Apa? Ngecek Cek langsung langsung. gitu. Ya enggak lah, tapi kan dari apa yang enggak kayak kemarin belanja aja. Nah itu juga berita-berita, kalian sebagai media punya tanggung jawab moral untuk bisa mengcounter berita-berita yang jangan sampailah media bertanggung jawab loh untuk itu bisa jadi hoax atau emang itu jadi faktual ya. Jadi gue minta tolong dalam keadaan kayak gini tuh jangan, gak apa-apa kita sama-sama cari duit kok, tapi sebisa mungkin jangan cari keuntungan lah. Kalau itu nimpa berempati, kalau itu nimpa keluarga kita, saudara kita, mau kayak apa, itu satu. Dua, kalau misalnya kita ngerasa gak akan nimpa kita, tapi efek dari apa yang terjadi bakal nimpa kita loh. Kalau misalnya nanti tiba-tiba kacau rusuh, kita juga yang kena gitu. Jadi berpikir cara bijak aja. Tahu kita sama-sama cari duit, tapi ada cara yang lebih pantas, ada yang cara yang lebih proper untuk cari rezeki kok. Kayak gini nih gue mau ngomong, bisa jadi berita, bisa ngasilin duit, sama-sama bisa jadi benefit, makanya gue mau ngomong. Tapi with condition dengan apa yang gue omongin, tolong sampai juga ke masyarakat. Itu kan saling menguntungkan juga, kita harus membuat berita sensasi lah, ketakutan lah, ngambil keuntungan dari situ. Gila, nggak ada manfaatnya, nggak berkah loh. Gitu aja. Kak, ini banyak event yang di luar negeri yang banyak di cancel, bahkan orang-orang pada takut jadi keluar negeri. Ya pasti. Yang pastinya jadi maskapai penerbangan bahkan Nah. menaikkan harga tiket 50%. Menurunkan Ya. harga tiket 50%. Maksudnya it's okay. Maksud gua segala sesuatu tuh ada cara yang lebih proper, ada cara yang lebih pantas. Kita harus tahu timing, harus tahu waktunya gitu loh. Ibaratnya ini loh, ini ada orang sakit, kecelakaan. Daripada kita tanya gimana keadaannya baik-baik aja, gimana juga coba ke rumah sakit kali baru diwawancara gitu loh. Paham kan maksudnya? Kalau harus di-compare nih, kalau harus di-compare dibandingin, ini ada orang sakit, butuh pertolongan pertama, bukannya harus diwawancara dulu. Nanti keburu COVID dong, ya enggak? Sama kayak kita ke UGD, misalnya ada banyak oknum UGD yang tiba-tiba korban ditanya, kita tuh kebanyakan birokrasi sama prosedur ya. Birokrasi itu gitu kan ya. Masalah kita di birokrasi. Bener dong. Ini ada, gua ngalamin banget waktu dulu temen gua kecelakaan. Terus gua bawa, yang penting kan selamat dulu. Nah, ada beberapa oknum rumah sakit yang gak bisa gua sebutin karena gua tidak mau mendiskreditkan. Yang gue bilang, ini gimana caranya ditolong dulu aja, perihal nanti dia ditahan gak bisa keluar gitu kan, gimana ntar deh gitu, yang penting selamat dulu. Ini enggak, mana keluarganya, mana jaminannya, ini teman gue mati karena kehabisan jalan, kan tragis gitu. Nah kayak gitu kita harus tahu, kita harus dipakai intelektualnya, wawasannya, ya nggak harus dipakai otak tuh, bukan dipakai hal yang nggak perlu doang gitu. Dan satu lagi untuk hal sensitif yang terjadi, kita jadi momentum buat nyari keuntungan. Musibah, aib, penderitaan orang lain, jadikan keuntungan. Percaya ada cara yang lebih pantas kok. Kita apapun bisa jadi duit kok. Makanya gue percaya sama teman-teman media sekalian, gue menghimbau yuk bareng-bareng kita mulai sekarang apa ya, nyebarin sesuatu yang lebih positif aja. Bisa jadi duit juga kok gitu, ada cara yang lebih pantas dan instan. Gue nggak kebayang gue lagi sakit, misalnya gue lagi sakit, terus gue dianggap sebagai penyebar virus misalnya, tiba-tiba semua orang harus tahu muka gue, alamat gue tuh, gue ngurangnya gimana sih yang katanya bangsa berbudaya dan beragama. Oke. Jadi kalau berita terusnya bener ya. Oke, kami. Ya. Thank you, Kak.